Eh, saya mungkin mulai dari kronologis kali ya. Baik. Ya. Jadi Husna ini sedang bikin event di RRI untuk bazar. Ya. Nah, di sela-sela itu dia menemani istrinya makan bakso. Karena sedang dalam pekerjaan, Husna minta izin duluan ke istrinya untuk keluar mengawasi bazar. Nah, disitulah muncul sekelompok orang yang dikenal sebagai kelompok becek gitu tuh. Tiba-tiba langsung seperti menuding gitu ya, dan kemudian rombongan lain langsung melakukan penganiayaan gitu. Jadi nggak ada tanya kamu dari Bobotoh atau kamu siapa yang kemudian mereka merasa pantas untuk melakukan penganiayaan karena lawan politiknya gitu kan, lawan ideologinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya di rumah Husna. Kebetulan kita baru ketemu, walaupun kemarin sudah sempat video conference. Yang pertama kita ingin sampaikan bahwa Husna sudah resmi menuju kantor pengacara juga akan mendampingi persoalan yang menimpa dirinya. Dan hal penting yang ingin kita sampaikan adalah yang pertama, ini tidak ada kaitannya dengan kelompok objek atau Bobotoh. Ini murni pidana yang dilakukan secara sengaja dan terang-terangan dalam bahasa KUHP, bagaimana diatur oleh pasal 170 junto 351. Jadi halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Abah Advokat Wirakusuma dari Macan Keadilan, berani mengaung atas ketidakadilan. Wow. Baik, saya akhir-akhir ini atau belakang ini menyaksikan senior saya di Banten, ya, di Serang khususnya, dan ini sesuatu yang sedang ditangani oleh beliau yang merupakan kegelisahan saya akhir-akhir ini, yang memang kerap terjadi tidak hanya di Banten tetapi di beberapa wilayah di Indonesia, di Jakarta, dan juga lebih mirisnya lagi ini terjadi malah di bulan puasa saat selesai tarawih. Dan sebelumnya itu juga banyak juga yang terjadi. Nah, belakangan Mas AU ini, Kang AU, dia senior saya, sedang menangani satu perkara tentang Husna, ya. Husna yang dikeroyok, dipukuli cara membabi buta oleh sekelompok orang yang mungkin saja itu kelompok-kelompok yang juga disinyalir yang kerap kali melakukan pengeroyokan dan keributan-keributan, berantem antar temannya. Nah, kasus ini menimpa kepada seorang Husna yang dia sama sekali bukan seorang supporter bola. Dia orang biasa, masyarakat biasa. Yang saya dengar itu dari rekan saya itu Om Andi ini, dia ini dari Ekrab ya, Ekrab. Nah, dia bilang dia sehabis kerja, kemudian tiba-tiba dia diserang oleh sekelompok orang. Nah, coba saya sebetulnya pengen tanya ke Mas Andi nanti, kebetulan dia senior saya juga, teman saya yang anak muda kreatif di Serang. Oke. Ya, Mas Andi rupanya mungkin agak sibuk, tapi tadi saya sudah sempat call dia. Tapi nanti saya coba call langsung ke pengacara aja ya, Mas Agus ya. Oke. Assalamualaikum senior. Salam. Ya. Aduh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Selamat menunaikan ibadah puasa nih. Biasa
Biasanya ketua lagi wirid hari jam segini nih. Ya, ketua. Ini senior saya ini udah lama gak jumpa ini. Saya ini pas melihat video yang akhir-akhir ini saya lihat viral ini, senior ini lagi mendampingi seorang anak muda di Serang ya, yang katanya dikeroyok oleh sekelompok orang. Nah ini saya sangat apresiasi sekali, dan ini memang kegelisahan saya akhir-akhir ini, baik di secara nasional, apalagi ini Banten kan kampung saya ya kan. Ini gimana nih Mas Agus seniorku? Sudah berjalan ya, benar ini dikeroyok ya? Gimana? Iya, saya mungkin mulai dari kronologis kali ya. Baik. Ya. Jadi Husna ini sedang bikin event di RRI untuk bazar. Ya. Nah di sela-sela itu dia menemani istrinya makan bakso. Karena sedang dalam pekerjaan, Husna minta izin duluan ke istrinya untuk keluar mengawasi bazar. Nah disitulah muncul sekelompok orang yang dikenal sebagai kelompok becek gitu tuh. Tiba-tiba langsung seperti menuding gitu ya, dan kemudian rombongan lain langsung melakukan penganiayaan gitu. Jadi nggak ada tanya kamu dari Bobotoh atau kamu siapa yang kemudian mereka merasa pantas untuk melakukan penganiayaan karena lawan politiknya gitu kan, lawan ideologinya. Husna sendiri sudah mengangkat kedua belah tangannya dan berputar, mengangkat kedua tangan dan berputar, menunjukkan bahwa dia bukan bagian dari lawan politik atau lawan ideologi itu, tetapi sepertinya mereka panik begitu, nggak tahu kenapa apa yang menjadi daya tarik Husna sehingga terjadilah penganiayaan, bahkan ada pencurian, dompet Husna itu diambil dan sebagainya. Ya, berarti ini double ya pasalnya nih. Double ya? Iya, kalau kita advokat ya, itu kita sangat meyakini bahwa ini berada di dua pasal saja, 170 dan mungkin 363 kali ya, pencurian kekerasan gitu kan, kalau dilakukan dengan penganiayaan terlebih dahulu gitu. Nah tapi kan mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain dari teknik penyidikan yang memang masih masif dilakukan oleh pihak kepolisian. Oh ya, ini udah ditangani kepolisian Serang ya? Udah. Jadi setelah Husna keluar dari rumah sakit itu langsung melakukan laporan dan sudah dibuatkan tanda terima, dan kabarnya memang sudah dilakukan pengamanan sebanyak 8 orang. Tapi kita belum cek apakah betul pengamanan itu presisi gitu. Jadi itu memang si pelaku, bukan orang yang ikut-ikutan yang kemudian diamankan terlebih dahulu. Tapi yang kita inginkan itu adalah si pelaku atau orang yang menyuruh melakukan, karena ada juga kondisi di mana ada seseorang yang seperti memberi perintah gitu tuh. Tuh gitu tuh. Nah itu juga kan harus dimintakan pertanggungjawaban. Ya, ya ini memang tadi disinyalir mereka dari kelompok yang pencinta bola ya, supporter bola. Tetapi memang kalau saya lihat ini mereka ada kaitannya, si Husna ini kan dia memang baru bekerja ya, dan nggak ada kaitannya sama The Jack dan lain-lain ya. Itu, dan saya dengar juga nih ketua, katanya Pak Agus ya, ketua Pak Agus. Pak Agus Setiawan, dia ini memang kerap sekali katanya memang bikin keributan juga orang-orang itu katanya, kelompok-kelompok ini. Iya, kalau ngelihat pada hari yang sama gitu ya, ada kejadian di Bogor, di Serang, di Tangerang dan di beberapa tempat lain, sepertinya memang ini terkoordinasi gitu tuh secara nasional. Nah terkait dengan kelompok mereka yang berada di Serang,
Saya memang mendapat informasi bahwa The Jack ini ada 3 organ gitu. Ada di Banten Lama, ada di Serang Timur, dan ada di Serang Kota, bahkan ada di Kabupaten Serang gitu. Nah, informasi ini sepertinya memang bertukar antar para fans, baik dari Bobotoh maupun The Jack gitu loh. Nah, bila ini yang memang mereka lakukan dan ada platform-platform tertentu yang menjadi sandi-sandi bagi kedua belah pihak, ya mereka harus mengetahui persis siapa orang yang masuk dalam komunitas itu, siapa yang tidak. Husna itu pakai kaos komunitas Trajet itu mobil gitu loh, mobil Hyundai gitu. Dan tidak ada kaitan dengan bola, tapi kenapa mereka main sikat saja gitu. Ya, Ketua, Mas Agus, ini pelakunya ada memang 8 orang atau memang diperkirakan dengan bertambah? Ya, perkembangannya seperti apa itu, Pak? Gini, kalau yang katanya diamankan 8 orang, tapi apakah dari kedua belah kelompok atau masih satu kelompok saja kita tidak tahu. Karena ada juga 1 orang yang bahkan pasal pidananya karena ada drugs gitu kan, berbeda gitu. Apakah ini termasuk? Nah, itu yang kita akan coba koordinasikan pada hari Senin bersama dengan pihak kepolisian. Tetapi kita menduga orang yang memberi perintah menunjuk Husna dan kemudian komunitas yang memukuli, melakukan penganiayaan itu yang sepertinya belum dilakukan pengamanan. Gitu. Husna itu tidak ada memang sebelumnya misalkan tantang menantang atau di kontak di inbox di WA itu nggak ada ya, di grup atau nggak ada kayaknya. Sama sekali. Ya, mungkin di antara kedua belah pihak kelompok, The Jack dan Bobotoh mungkin ada, tapi kan Husna di luar itu. Makanya saya bilang ini bukan tawuran. Husna ini bukan tawuran. Husna ini korban, gitu. Dari saya dengar senior juga pernah jadi korban juga nih, termasuk saya di kantor saya dulu pecah-pecah di Serang. Saya pernah terjebak dalam situasi yang mirip sama, cuman baru digedrok-gedrok aja lah gitu, belum ada sampai kepada, alhamdulillah tidak sampai kepada situ. Baik, Pak Agus Setiawan ya, terima kasih banyak ini seniorku, mohon maaf mengganggu waktunya. Nanti kita sambung lagi deh, tunggu perkembangannya. Saya mendukung lah, terutama untuk kepolisian ya, Brapok Kepolisian Serang ini. Ya, kita sangat percaya kepolisian kita sangat profesional, dan kita juga terima kasih atas diseminasi yang Wira dan teman-teman lakukan untuk tidak terjadi lagi anarkisme yang tidak perlu lah gitu di Banten, yang kemudian malah masyarakat jadi korban. Baik, Ketua, terima kasih ya seniorku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja saya telepon Pak Agus Setiawan, sarjana hukum, dia advokat senior di Banten maupun di Indonesia. Itu senior saya. Nah, betul, memang benar-benar di Serang ada seorang Husna yang tidak tahu menahu sama sekali tentang supporter bola dan tidak ada kaitannya. Saya berharap memang ini adalah merupakan gelisahan saya. Baru saja saya berkomunikasi dengan senior saya, pengacara Husna, Pak Agus Setiawan, sarjana hukum di Serang, yang sedang menangani kasus pengeroyokan terhadap Husna yang akhir-akhir ini viral. Dan berlatar belakang kegelisahan saya tentang perkelahian massal dan lain-lain yang akhir-akhir terjadi di beberapa wilayah, dan khususnya di Serang. Saya sebagai orang Serang nih, orang Banten juga merasa gelisah dan berharap kepolisian Serang cepat, tepat, tegas untuk menyelesaikan ini semua. Dan saya juga sebagai mantan sekjen Balasingan Daru, supporter Serang, juga berharap kepada kawan-kawan supporter menjadi supporter yang baik, dan mari kita jadi sportivitas. Kalau memang ada perbedaan, kalah menang biasa, ya kan? Itu yang menurut saya, mudah-mudahan Indonesia selalu aman, tentram,
sejuk, tidak ada lagi kekerasan-kekerasan, pertikaian, perkelahian, dan lain-lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.